warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengelolaan perikanan. Teknik pengelolaan perikanan yang kita mencoba untuk mengambil salah satu kasus dari kasus ikan Napoleon, yang mana teknik pengelolaan perikanannya ini pada pendekatan yang sifatnya secara ekologi, jadi ecological approach, ya. Yang kemudian nanti kita coba introduksi model-model pengelolaan yang ada di dunia tentang bagaimana sebenarnya teknik pengelolaan perikanan yang ada. Baik, pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan tentang pendekatan pengelolaan perikanan yang menjelaskan tentang bagaimana input, bagaimana output, atau bagaimana pendekatan ekologi yang merupakan instrumen-instrumen dalam pengelolaan perikanan. Nah, di dalam pengelolaan perikanan, kalau kita ketahui bahwa untuk manajemen sumber daya perairan ini merupakan mata kuliah inti yang berada pada ujung dari mata kuliah di akhir-akhir semester, yang menjadi kekuatan dari mahasiswa perikanan yang harus diketahui oleh setiap mahasiswa perikanan. Karena pengelolaan sumber daya perikanan merupakan salah satu yang menjadi tujuan di dalam program studi ini, di mana kita harus paham benar apa-apa yang menjadi instrumen di dalam pengelolaan perikanan ini. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita akan melihat bagaimana teknik pengelolaan perikanan itu. Bahwasanya pengelolaan perikanan ini harus diketahui bahwa perikanan itu tidak hanya kita membicarakan tentang bagian-bagian yang hanya langsung pada pengelolaan perikanan itu sendiri, tetapi harus kita pahami dulu tentang unsur-unsur di dalam perikanan yang berkelanjutan. Dengan kita mengetahui unsur-unsur perikanan berkelanjutan, maka kita akan membangun model atau instrumen-instrumen dalam pengelolaan perikanan. Karena bisa dibayangkan bahwa suatu komponen itu terjadi bila ada unsur-unsur penyusunnya. Maka begitu pula dengan perikanan, dia memiliki unsur-unsur dalam hal pengelolaan yang berkelanjutan. Apa saja yang harus kita butuhkan di situ? Yang pertama, unsur-unsur perikanan yang berkelanjutan itu dia harus memenuhi syarat tentang bahwa dikelola dengan memperhitungkan seluruh kehidupan laut dan dalam ekosistem. Nah, ini dia harus mempertimbangkan tentang bagaimana organisme yang dikelola itu tidak saling atau tidak mengganggu satu dengan yang lainnya, atau tidak menyebabkan organisme yang lain itu mengalami gangguan. Termasuk dia harus memperhitungkan seluruh kehidupan laut itu dengan carrying capacity-nya atau kapasitas dia untuk hidup. Nah, jangan sampai kita melakukan pengambilan itu melebihi
batas dari organisme untuk diambil. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah bahwasanya dia harus mampu untuk menjaga biota laut dan habitat yang terancam. Jadi jangan sampai dalam pengolahan ini kita tidak bisa melihat mana biota yang terancam, mana yang tidak, yang harus diprioritaskan di dalam pengolahan. Mana yang terancam, mana yang sudah harus dikelola karena dia sudah lebih tangkap, mana yang populasinya itu masih banyak yang harus diambil. Nah, ini harus dihitung sedemikian rupa sehingga kita bisa mengetahui mana bagian-bagian yang harus kita kelola. Kemudian, dia mampu menjaga stok setiap spesies biota laut. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa jangan sampai di dalam rantai makanan, dalam rantai trophic level itu mengalami gangguan. Artinya ketika trophic levelnya sudah terganggu dari produsen, konsumen, sampai dengan yang tingkat akhir, ini terganggu, maka keseimbangan stok yang ada dalam ekosistem juga akan mengalami gangguan. Makanya harus dipertimbangkan di dalam model-model pengolahan, jangan sampai stok yang diambil itu mengalami masalah, ya. Nah, jadi stok yang diambil dari setiap spesies dari biota laut itu yang mau dikelola. Jadi pengelolaan itu tidak hanya kita menjaga, tetapi juga pengelolaan juga itu adalah pemanfaatan, sekaligus pemanfaatannya. Nah, jangan sampai pada saat kita memanfaatkan stok ini, dia tidak sesuai dengan carrying capacity dia. Jumlah yang ada di alam. Jumlah di alam tidak banyak, kemudian kita melakukan pemanfaatan yang besar. Nah, ini dan tidak mempertimbangkan reproduksi atau kemampuan regenerasi dari organisme ini. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan bagaimana metode penangkapan ikan ini, ya. Jadi metode penangkapan ikannya harus dikelola secara baik, jangan sampai dia justru mengganggu ataupun dia bisa merusak habitat laut yang kita yang dimana kita melakukan pengolahan tadi. Jadi jangan sampai penggunaan alat pada saat di pengolahan tadi itu justru tidak cukup baik untuk melakukan pengambilan organismenya. Seperti ya banyak alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau dia bisa merusak lingkungan itu sendiri, ya, seperti itu. Kemudian keanekaragaman, jadi pengolahan keanekaragaman terkait dengan perikanan juga perlu dilihat. Seperti yang saya sampaikan bahwa semua organisme yang dilihat, karena kita ini di negara yang multi spesies, jadi spesiesnya beragam, maka agak rumit di dalam hal pengolahannya, karena ketika kita mengolah satu organisme, maka organisme lain juga harus dilihat, karena itu dia mempunyai hubungan yang saling berkaitan di dalam ekologi. Ketika organisme ini berkurang, maka menyebabkan terganggunya ekosistem tadi. Jadi kestabilan dalam ekosistem itu perlu dijaga dari keragaman komunitas yang ada. Jadi banyak hal yang terjadi sebenarnya di beberapa negara. Hilangnya salah satu biota yang mungkin kita pikir itu adalah biota yang tidak dimanfaatkan. Tetapi sebenarnya dengan hilangnya dia, maka sangat mengganggu biota lain yang menjadi spesies target untuk diambil. Nah, ini banyak sekali
kita dapatkan kasus seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan perlindungan laut dengan meminimalisir penggunaan bahan kimia dan produksi limbah. Ini untuk model-model pengelolaan yang sifatnya yang berbasis pada ecological approach. Jadi memang penggunaan bahan kimia, produksi limbah ini harus betul-betul dikurangi di dalam pengolahan unsur-unsur pengolahan yang berkelanjutan. Karena sudah bisa dipastikan ketika bahan kimia, produksi limbah yang tinggi, yang mencemari badan perairan, dipastikan bahwa organisme yang hidup akan hilang. Karena ini boleh kita katakan bahwa kalau organisme itu kan sebenarnya dia hubungannya secara ekologi, ya, interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Nah, bagaimana sih kalau umpamanya lingkungan itu rusak? Dipastikan organismenya juga akan hilang dari tempat itu. Kalau dia bisa menghindar. Tapi kalau organisme yang tidak bisa menghindar, dipastikan dia akan mati. Kalau juga dia tidak mati, dia sangat resisten. Dia akan menyimpan dan mengakumulasi bahan-bahan tadi dalam tubuhnya. Dan ini sangat berbahaya dan tidak bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Kemudian, di dalam pengoperasiannya juga, itu harus bisa dilihat secara sosial ekonomi, tidak punya dampak negatif pada manusia. Karena memang walaupun ini bisa dimanfaatkan, tetapi harus betul-betul secara sosial dan ekonomi itu, secara ekonomi menguntungkan, kemudian secara sosial tidak ada friksi di dalamnya. Jangan sampai dalam pengolahan kita tidak melibatkan manusia atau tidak melalui pendekatan yang kemarin kita bahas, community management, pendekatan yang berbasis pada masyarakat. Nah, ini pasti akan ada friksi di dalamnya yang menyebabkan adanya benturan di dalam kelompok nelayan atau kelompok masyarakat. Sehingga apalah artinya pengolahan kalau pada akhirnya ujungnya dari muara pengolahan itu tidak dirasakan oleh masyarakat banyak, baik dari sisi ketenangan secara sosial, kemudian pendapatan ekonomi yang lebih baik. Nah, kemudian bahwa sumber daya yang kita ambil ini harus bisa dilacak, ya, secara lengkap, sejak dari daerah penangkapan sampai dengan di daerah pemasarannya, sehingga konsumen itu memiliki kepastian di dalam mengetahui organisme yang didapat ini adalah aman apa tidak dari sisi kesehatan bahan-bahan yang didapat, sumber daya yang didapatkan. Nah, memang banyak kasus sekarang ketika ini tidak jelas dari mana sumbernya. Ini menjadikan banyak pertanyaan di dalamnya. Apakah ini dilakukan penanganannya seperti apa? Sampai pada konsumen. Dan sampai dalam tindakannya ini tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Seperti dengan adanya penambahan bahan kimia, formalin dan sebagainya yang bisa merusak kesehatan masyarakat. Nah, kemudian bahwasanya untuk tujuan EAF ini, ya, ecological approach fisheries, jadi bagaimana model pengelolaan yang basisnya ekologi itu dengan merencanakan, mengembangkan, ya, mengelola perikanan dalam sebuah cara pendekatan, ya, yang berbagai kebutuhan untuk keinginan masyarakat, tanpa mengorbankan pilihan generasi yang akan datang untuk mendapat manfaat. Jadi tujuan EAF ini betul-betul bagaimana pengelolaan itu, kita ketahui bahwa pengelolaan itu selalu basisnya dari perencanaan sampai dengan pengelolaan perikanan, dengan tidak mengorbankan bagaimana nanti ke depannya. Jangan sampai
kita melakukan pengambilan organisme sekarang yang pada akhirnya tidak bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Jadi semua menjaga bagaimana organisme yang diambil, yang dimanfaatkan, itu pada akhirnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini, itu bisa dimanfaatkan pada periode yang atau generasi yang akan datang. Jadi seperti itu ya. Jadi apa saja yang ada di laut, di ekosistem perairan lain, yang perairan umum, dan lain-lain, nah itu bisa dimanfaatkan sekarang dan masa yang akan datang. Nah, apa sebenarnya isu-isu yang terdapat di dalam pendekatan ekologi ya, pendekatan yang berbasis ekologi ini, pendekatan perikanan, dia adalah basisnya isu-isu yang ada adalah tentang bagaimana kesejahteraan ekologi, ya, bagaimana kesejahteraan manusia dan bagaimana mencapai ini. Nah, saya kira kalau kita kembali ke dalam 3 komponen yang dijelaskan di awal tentang sistem perikanan, maka sebenarnya perikanan itu keterkaitan antara secara ekologi ya, baik itu pendekatan interaksi antara manusia dengan lingkungannya, manusia itu sendiri, kemudian ada pemerintah di dalamnya. Nah, hal-hal ini harus seperti kesejahteraan ekologi. Jadi EF ini dia betul-betul dia melingkupi 3 komponen ini dalam perikanan ya. Kesejahteraan ekologi, bagaimana ekologi tadi itu bisa hidup, kemudian bisa berjalan dan bisa dipertahankan melalui beberapa model pengelolaan ya. Seperti itu. Jadi ada spesies-spesies yang dipertahankan, ada yang spesies-spesies yang tidak rentan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Ini dilihat semua secara ekologi. Bagaimana di dalam ekosistem hal tadi. Kemudian bagaimana di dalam di dalam rantai makanan, di dalam trophic level. Nah, ini adalah bagian dari secara ekologi. Nah, secara ekologi harus dilihat di daerahnya, daerah yang merupakan daerah pemijahan, daerah pembesaran, atau dia daerah penangkapan. Ini semua tinjauan-tinjauan secara ekologi. Kemudian dari secara ekologi lingkungannya dia terjaga, biota yang hidup di dalamnya juga merasa terlindungi, kemudian jumlah organisme yang didapatkan itu memadai. Jadi dia ada secara kualitas, dia punya kondisi lingkungan baik, secara kuantitas lingkungannya pun jumlahnya itu memadai untuk dilakukan. Kalau demikian, setelah melihat dari secara kualitas dan kuantitas memadai dari secara ekologi, maka ini menjadi potensi yang bisa untuk dikembangkan. Tapi kalau sudah dua hal ini rusak secara ekologi, maka apalagi yang bisa kita harapkan dari sumber daya tadi selain pemulihan saja, kondisi pemulihan. Nah, rusaknya ekosistem, ya, baik itu dia punya lingkungan maupun biota yang hidup di dalamnya, itu tidak terlepas dari aktivitas dari manusia. Nah, jadi kalau manusia ini betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan secara ekologi, makanya dia masuklah manusia di dalam ekologi tadi. Kalau secara ekologi ini sebenarnya tanpa pelibatan manusia, maka biota, kemudian ekosistem, ketika dia mencapai carrying capacity-nya, dia akan melakukan pemulihan sendiri. Kalau ketika dia mengalami bencana alam, dia akan mengalami pemulihan sendiri. Nah,
pemulihan ini menjadi lebih berat ketika ada keterlibatan manusia. Apalagi keterlibatan manusia itu tidak bijak di dalam pengelolaan secara ekologi. Ya. Nah, kalau manusia di sini paham bagaimana kesejahteraan secara ekologi, maka saya pastikan eh, secara ekologi tadi akan menjadi mudah untuk kita lakukan, sehingga dari sisi kesejahteraan ekologinya akan tercapai, ya, dari jumlah, kuantitas, kualitasnya itu memadai. Nah, hal-hal yang perlu dilihat, perlu dipertahankan, ya. Kemudian di sini bagaimana kita mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan populasi penduduk, ya, penduduk asli yang ada, ya, dalam hal ini komunitas nelayan, masyarakat secara umum yang terdiri beberapa komponen pekerjaan, ya. Nah, di sini penduduk bagaimana untuk disejahterakan melalui kesejahteraan ekologi. Makanya bagaimana kita harus mensejahterakan penduduk kalau secara ekologi sudah rusak, karena ini adalah menjadi basis, ya. Ekologi ini menjadi basis dari masyarakat, karena masyarakat dia akan melakukan pengelolaan kalau secara ekologi itu baik. Artinya, maaf saya harus katakan bahwa bisa memanfaatkan secara baik kalau masyarakat mampu melakukan pemanfaatan secara baik, maka kesejahteraan ekologi akan tercapai dan terjadilah kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya. Bagaimana masyarakat mampu menjaga kesejahteraan secara ekologi, ya, menjaga kesejahteraan secara ekologi. Nah, sehingga itu berdampak pada kesejahteraan pada kelompok penduduk asli. Nah, begitu pula ketika penduduk asli sejahtera, maka diikuti dengan masyarakat yang lebih umum. Jadi kelompok masyarakat ini pasti akan mendorong lebih baiknya kesejahteraan masyarakat di satu tempat. Begitu pula secara nasional, dia akan mengangkat pendapatan asli daerah dan sebagainya. Pada akhirnya menjadi devisa negara yang baik. Baik. Nah, baik kesejahteraan secara ekologi, kemudian kesejahteraan masyarakat penduduk asli di sini, ini akan menjadi sangat baik di dalamnya ketika pemerintah berperan di dalam bagaimana mensejahterakan secara ekologi dan bagaimana mensejahterakan secara masyarakat. Dan ini menjadi tugas pemerintah di dalamnya, ya, untuk dua hal ini. Nah, untuk mencapai itu maka dia punya cara atau tujuan untuk mencapainya. Dan inilah yang diatur di dalam pengelolaan sumber daya. Nah, isu-isu ini yang kemudian menjadi bagian di dalam bagaimana isu pendekatan di dalam pendekatan secara ekologi dari perikanan ini. Nah, kemudian ada beberapa contoh di sini untuk pengelolaan Napoleon yang berkelanjutan. Ini ada isu-isu prioritas yang harus dijawab, gitu ya, untuk dijawab. Nah, apa-apa saja yang harus dilakukan atau bagaimana dia punya pendekatan. Jadi pendekatannya itu dia harus dilakukan secara sistematis. Artinya tidak bisa kita melakukan langsung pada inti persoalan, langsung pada pengelolaan. Karena kita lihat tadi bagaimana pengelolaan itu dibangun, itu dari perencanaan sampai pada akhirnya pengelolaan sumber daya. Nah, untuk sampai ke sana, maka kita harus tahu dia punya tahapan-tahapan di dalam pengelolaan dan isu-isu prioritas yang perlu dijawab, gitu ya. Nah,
jelaslah di dalam satu pengolahan kita ambil saya seperti modelnya Napoleon ini, maka dia dibangun dari tujuan. Tujuannya ini apa yang harus kita lakukan di dalam pengolahan? Oh, kita harus melakukan pengolahan sumber daya Napoleon yang terancam. Nah, bagaimana untuk mencapai itu ya? Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu dan bagaimana? Nah, ini harus dijawab di dalam tujuannya, tujuan untuk mencapai. Nah, setelah kita punya tujuan, maka indikator-indikatornya apa? Nah, bagaimana kita akan menggunakan parameter-parameter ya, parameter-parameter pengukuran untuk menjawab tujuan tadi. Nah, itulah yang disebut dengan indikator. Jadi kita akan melihat, oh parameter A, parameter B, parameter C untuk mengukur ini, untuk mencapai tujuan ini. Nah, itulah indikator. Nah, kemudian bagaimana kita level dari setiap indikator yang kita tempatkan tadi atau parameter tadi sesuai enggak atau tidak dari kegiatan yang kita lakukan. Dan bagaimana caranya kita. Nah, jadi pengukuran kegiatannya, levelnya sampai di mana. Kita harus melakukan pengukuran ya, menentukan sesuai dan tidak sesuainya kegiatan yang kita lakukan. Jangan sampai kegiatan yang kita lakukan ini terlalu jauh atau mungkin terlalu rendah dan tidak bisa mencapai tujuan dari yang kita ingin lakukan. Nah, dilihat kembali dengan indikatornya. Jadi indikator dan pengukuran harus betul-betul dia sejalannya. Jadi pengukurannya bisa menjawab tujuannya dan sampai pengukurannya tidak bisa menjawab tujuannya karena apa yang diukur itu tidak bisa sangat rendah dia punya level gitu ya. Nah, kemudian data-data yang dibutuhkan tersedia ya. Bagaimana program tadi, kemudian kita monitor ya. Nah, setelah kita susun itu, maka bagaimana evaluasinya ya kegiatan tadi. Jadi setelah kita dari tujuan, parameternya apa, kita lakukan bagaimana. Nah, setelah itu kita susun data-datanya apa. Setelah kita dapat datanya tadi, bagaimana kita monitor dia datanya. Setelah itu kita evaluasi ya. Nah, bagaimana kita melakukan evaluasi kegiatan perikanan dari isu-isu yang ada. Nah, jangan sampai dari parameter yang kita sudah lihat itu justru tidak bisa menjawab tujuannya sehingga kita tidak bisa melihat ketika mengevaluasi ini jangan sampai dia tidak tercapai gitu ya. Dan perlu penguatan-penguatan di dalamnya ya. Bagaimana indikator yang ada itu mampu mengukur ya pendekatan dari yang kita sudah bangun untuk mencapai tujuannya. Gitu. Nah, setelah itu baru kita melakukan kita akan melakukan penggunaan perikanan tadi. Bagaimana yang sekarang? Ya. Nah, itu aksi-aksi kegiatan perikanan yang sekarang kita lakukan apa tindakan kita? Ya, yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dari apa yang kita telah gariskan di atas. Nah, selanjutnya selain kita untuk melakukan kegiatan pengelolaan ini harus kita mampu juga membaca dari pengelolaan yang kita lakukan ini bisa membaca ke depan. Dan sampai pengelolaannya kita hanya saat itu, tetapi tidak mampu untuk membaca kondisi-kondisi yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, kita hanya memikirkan sekarang, tetapi tidak bisa melihat apa yang terjadi ke depan ketika kita melakukan pengolahan. Dampak apa yang terjadi baik secara ekologi, manusianya maupun biota yang ada di dalam. Nah, ini harus dipertimbangkan semua. Jadi kita mampu membaca semua kondisi perubahan tadi yang terjadi. Nah, seperti itu. Nah, dan harus betul-betul dilihat, jangan sampai kegiatan yang kita lakukan ini melampaui apa yang kita sudah kerjakan atau bahkan tidak
mampu kita melihat bahwa ini menjadi bagian yang jauh dari ekspektasi, ya, jauh dari ekspektasi kita. Nah, seperti itu keadaannya. Nah, kemudian kita melihat bahwa kita mencoba untuk melihat aksi-aksi yang terjadi ini pada masa yang akan datang seperti apa. Nah, itu akan kita lihat kondisinya, perubahan-perubahan yang ada di dalam pengolahan sumber daya yang kita sudah susun. Jadi intinya kita memulai semua dari tujuan, kemudian kita menyusun indikatornya, di situ indikatornya, kemudian kita melakukan pengukuran, kemudian melihat kembali, jangan sampai pengukuran tadi dari level yang kita tetapkan itu sesuai atau tidak sesuai dan bagaimana untuk melakukan ini. Selanjutnya kita bagaimana kita memonitor kegiatan yang ada di dalam perencanaannya. Kemudian kita melakukan evaluasi, penguatan-penguatan perlu di dalamnya untuk sebelum tujuan yang kita tetapkan ini kita lakukan. Setelah itu kita melakukan tindakan pengelolaan. Untuk yang sekarang, sambil memperhitungkan kondisi yang akan datang, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita sudah menetapkan ini. Nah, di dalam pengelolaan sumber daya, sudah saya sebutkan di awal bahwa ada input, ada output, ada yang basisnya itu pada pengelolaan sumber daya yang pendekatan ekosistem. Bahwasanya untuk EAF ini ya, instrumen-instrumen pengelolaan. Jadi ini yang saya sebut input, yang saya sebut output, yang kemudian ada ini input, ada output, ini ekosistem manipulasi. Itu semua merupakan instrumen-instrumen yang ada di dalam pengolahan. Jadi kalau saya katakan instrumen pengolahan ini dia ada input, ada output, ada manipulasi ekosistem. Nah, di dalam EAF, EAFM, maka pendekatan input, output, manipulasi lingkungan itu kita akan lakukan. Ya, kita lakukan secara simultan, bersamaan. Ya, kita akan lakukan secara bersamaan dan di dalam pengolahan ini bisa bersinergi antara satu bagian ya input ya dari komponen-komponen input maupun output dari komponen-komponen, baik demikian juga dengan manipulasi lingkungan, itu semua saling bersinergi di dalamnya sehingga baik pendekatan input kemudian yang instrumennya tadi output itu bisa digunakan satu atau dua dari model ini. Tetapi tidak semua bisa dilakukan, tergantung mana yang paling pas dan mana yang harus disepakati. Nah, jangan sampai kita melakukan kegiatan-kegiatan input ya dari instrumen-instrumen pengolahan atau kita melakukan yang kontrol output maupun manipulasi itu tidak dibicarakan secara baik sehingga timbul friksi dari kelompok-kelompok sosial. Nah, itu. Baik. Nah, di input control ini ya, input control kita lihat ada beberapa komponen, ini instrumennya adalah input, dinamakan input control. Ada beberapa komponen di dalam pengelolaan itu. Ya. Ada yang modelnya protected area, ada yang G restriction, ada yang season length, ada yang direct effort limit. Nah, apa itu protected area? Nah, protected area itu adalah daerah perlindungan. Jadi kita membuat daerah perlindungan di dalam. Nah, keuntungannya banyak, manfaatnya. Dan juga ada beberapa kendala, masalah yang terjadi ketika kita menetapkan daerah perlindungan. Seperti umpamanya daerah perlindungan ini dia melindungi daerah stok dan habitat stok ya untuk organisme yang menetap. Nah, ini bisa sangat baik untuk
melindungi daerah tadi, perlindungan daerah ini. Dan biasanya ini adalah daerah-daerah yang selain kita melindungi stok, ada juga daerah-daerah yang untuk kondisi organisme yang lagi memijah. Nah, bisa seperti itu. Kita membuat daerah perlindungan. Ada secara ekologi di situ adalah daerah pemijahan organisme. Nah, demikian pula dia punya masalah yang terjadi kalau umpamanya ini kita tetapkan. Nah, kondisi seperti ini sulit dilaksanakannya, ya seperti itu. Bahkan bisa merugikan spesies dan habitatnya pasca pembukaan ini, ya. Karena beberapa kasus bahwa setelah dilakukan ini maka menyebabkan adanya organisme lain yang masuk, ya. Seperti itu. Luasnya daerah yang spesies khusus, ya, itu menciptakan friksi sosial kadang-kadang, ya. Kadang-kadang kita dapatkan karena penetapan dari daerah perlindungan ini tidak melibatkan masyarakat, maka ada friksi sosial yang terjadi, ya, dari penetapan ini. Karena kapal-kapal yang mengambil atau masyarakat yang mengambil dengan mengambil ikan di beberapa tempat itu kadang-kadang harus terjadi friksi dengan pengelola daerah perlindungan, dan ini banyak terjadi kita dapatkan, ya. Nah, kemudian ada pembatasan alat. Biasa kita di dalam input control kita lakukan pembatasan alat. Nah, pembatasan alat ini implementasinya mudah, ya. Bisa menghindari dampak penggunaan kegiatan perikanan yang kadang-kadang berbahaya, ya. Biasa alat-alat yang berbahaya itu kita batasi penggunaannya, dan ini bisa melindungi stok, ya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang penggunaan beberapa penggunaan scuba biasa, ya, orang mengambil organisme tertentu pada daerah-daerah dasar, ini tidak dilakukan, maka ini bisa menjaga stok, ya. Nah, hanya saja kekurangannya itu sulit untuk mengendalikan, ya, tanpa adanya pemberlakuan sanksi. Nah, ini susah sekali ini karena kadang-kadang kita kalau sanksi sudah tidak ada, maka susah sekali untuk menerapkan pembatasan alat ini, ya. Nah, seperti itu. Kemudian memperpanjang musim penangkapan, ya. Jadi ini keuntungannya bisa membatasi eksploitasi selama periode tersebut, ya. Jadi kita batasi periode tersebut, ya, tapi kita mampu melakukan pelarangan ekspor pada saat itu selama penutupan kegiatan perikanan dengan maksud bahwa stok yang ada akan lebih bertambah pada saat itu, kemudian jumlahnya, kemudian kemampuannya beregenerasi, ya, seperti itu. Kita memperpanjang musim. Hanya saja bahwasanya secara ekologi juga pengurangan dengan memperpanjang musim tadi itu tidak mengurangi kematian dari penangkapan, ya. Dan ini banyak terjadi. Nah, kita kadang-kadang juga banyak banyak orang yang mengambil ikan pada daerah penangkapan dan budidaya yang memang mereka kondisi ini bisa menyebabkan kita tidak mampu membedakan mana asal ikan, ya, dan memperpanjang musim tadi. Jadi ikan-ikan yang datang itu kadang-kadang kita tidak ketahui dari mana asalnya. Walaupun kita sudah melakukan perpanjangan musim di dalamnya, masyarakat tetap melakukan pengambilan ikan dan mereka tidak bisa kita lacak dari mana ini ikan ini adanya, ya, seperti itu. Nah, kemudian
ada pembatasan upaya ya secara langsung. Jadi pembatasan upaya secara langsung. Jadi kita upayanya ini kemarin kita sudah sebut jumlah kapal, kemudian jam dan macam-macam upaya yang lain dari penangkapannya. Kemudian kapal, jumlah nelayan, jam trip dan sebagainya ya. Nah, itu kita batasi. Dengan membatasi ini, maka akses ke daerah penangkapan itu menjadi lebih sedikit ya. Nah, sehingga memungkinkan tumbuhnya organisme. Harapan memang dari keuntungan manfaatnya ini bagaimana organisme tadi bisa tumbuh ya. Jadi apa yang ada di keuntungan dan manfaat ini pada intinya bagaimana organisme yang kita dapatkan itu bisa tumbuh. Nah, ini kasus yang kita sebutkan tadi pada organisme di awal ya, Napoleon. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, ya. Nah, kemudian pada output control itu kita bisa melakukan bisa melakukan dengan mencegah kuota penangkapannya, membatasi kuota tangkapannya. Nah, kita membatasi kuota tangkapannya, kemudian kita bisa membatasi jumlah yang dipanen, ya, jumlah yang dipanen. Kemudian kita bisa juga dengan membatasi bycatch, ya, jadi bycatch yang hilang gitu ya. Dan sampai dalam seperti yang saya katakan di awal bahwa hilangnya satu sumber daya walaupun itu tidak manfaatkan karena dia bukan masuk dalam spesies target, itu menyebabkan kondisi yang berbahaya pada ikan Napoleon itu sendiri ya. Karena ikan Napoleon pasti mempunyai hubungan dengan organisme lain ya. Nah, seperti itu. Atau melakukan pelarangan penangkapan ekspor, membatasi ukuran ya, kita membatasi ukuran. Nah, kita punya dari semua ini seperti yang saya katakan tadi, intinya bagaimana sumber daya yang ada ini dia hilang ya. Nah, kerugiannya umumnya itu disebabkan karena adanya masih ada keinginan masyarakat untuk mencari keuntungan dan nilai ekonomi di sini. Itu kerugian baik itu input tadi maupun output ini. Tetapi untuk keuntungan secara yang terdapatkan bagaimana secara ekologi. Nah, kerugiannya ini masih ada pertimbangan-pertimbangan sosial di dalamnya. Sehingga dipastikan ini yang harus diatur bagaimana balance antara input yang ada ya dari keseimbangan balance dari bagaimana kita kesejahteraan secara ekologi dengan kesejahteraan secara oleh masyarakat. Nah, ini harus diatur. Nah, ini kita harus moderat di dalam menetapkan input dan output tadi ya, keseimbangannya. Begitu pula untuk manipulasi lingkungan, bagaimana mencegah degradasi habitat ya, yang kita melakukan perlindungan tadi sehingga habitatnya ini menjadi baik, kemudian pada akhirnya organisme yang hidup juga menjadi nyaman dan tersedia makanan yang cukup di dalamnya. Nah, kemudian merehabilitasi yang rusak ya, agar organisme lain bisa masuk ya. Kemudian ada pengajaan stok. Dan ini semua bisa kita lakukan sebenarnya untuk daerah-daerah yang bermasalah dan sebagainya. Nah, pendekatan-pendekatan yang ada ini bisa dilakukan untuk semua organisme ya, pada beberapa organisme. Namun seperti saya katakan di dalam pemilihan input, kemudian output, serta manipulasi ekosistem itu harus dipikirkan secara bijak dan ditetapkan berdasarkan ya pendekatan berbasis masyarakat. Dan sampai di dalam pendekatannya kita tidak melibatkan masyarakat, kita hanya mempertimbangkan nilai ekologinya supaya dia cepat tumbuh. Ternyata masyarakat tidak dilibatkan dalamnya, maka ada friksi dalam sehingga pada akhirnya apa yang kita sudah tetapkan tadi tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, itu.
Nah, ini untuk Napoleon ya bisa kita lakukan seperti ini tadi. Untuk input control mungkin kita atur kapasitas penangkapannya, kita kontrol dia punya tekanan penangkapan. Untuk output kontrolnya mungkin kita bisa atur tangkapan secara langsung, ya. Manipulasi lingkungannya mungkin kita bagaimana manipulasi mitigasi secara cepat untuk yang lebih tangkap dan kerusakan habitat. Ini pilihan-pilihan sebenarnya di dalam melakukan tindakan pengolahan dari instrumen-instrumen pengolahan yang ada tadi, input, output, dan manipulasi ekosistem. Ini semua bisa berubah dan bisa dibicarakan tergantung kondisi yang ada dan bagaimana kondisi dari perkenan tadi. Nah, tinggal kita melihat melis dari input dan output tadi, instrumen pengolahannya, baru kita menetapkan. Nah, penetapannya ingat harus melibatkan masyarakat di dalamnya. Nah, itu. Saya kira demikian. Nanti kita akan lanjutkan untuk input dan output kontrol lanjutan pada pertemuan ke-7. Saya kira demikian. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.